Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Veronica Munte dan rekan saya. Nur Siti Kamsiati. Eh, Pada pagi hari ini kami akan memandu jalannya diskusi kita terkait persiapan tatap muka terbatas di masa pandemi di SMA Negeri 8 Jakarta. Seperti yang kita ketahui, hampir 1,5 tahun kita menjalani pembelajaran jarak jauh dari rumah masing-masing. Rasa-rasanya Bu Fron, kita sudah rindu untuk kembali belajar di sekolah, untuk bertemu kembali, untuk bersosialisasi kembali, untuk sekedar tertawa bersama dengan siswa-siswa. Nah, rasa kerinduan ini yang akhirnya juga mendorong untuk coba yuk kita buat bagaimana caranya untuk bisa kembali tatap muka dengan protokol kesehatan yang baik itu. Begitu Bu Fron? Iya, betul sekali Bu Titi. Apalah artinya rindu bila tidak dipertemukan. Namun sebelum kita bertemu, mari kita pastikan rindu itu terbayar dengan baik adanya. Karena Bapak Ibu, dalam mempersiapkan pertemuan tatap muka yang terbatas, kita menghadirkan 3 narasumber yang sangat luar biasa. Di pada sesi pertama ini, narasumber kita sangat luar biasa, yakni Ibu Elina. Ibu Elina ini sudah 20 tahun menjadi pembicara, Bapak Ibu, bahkan karena saking penasarannya tadi malam saya sempat searching dan sebenarnya sudah jauh-jauh hari saya sudah tahu tentang nama Ibu Elina ini, berhubung mungkin Bapak Ibu pasti sering mendengar yang namanya kawalcovid19.id yang merupakan co-foundernya adalah pembicara kita, narasumber kita pada hari ini, yakni Ibu Elina. Selain daripada itu, Ibu Elina juga hadir sebagai orang tua dari anak yang mana anaknya sudah diizinkan untuk mengikuti sekolah pada tatap muka terbatas. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja mulai mungkin diskusinya Ibu Titi ya. Ya, saya langsung ke Ibu Elina. Sebagai orang tua yang punya anak yang akhirnya sudah mendapat persetujuan untuk mengikuti sekolah tatap muka terbatas, yang mungkin pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa yang membuat Ibu Elina akhirnya memutuskan saya setuju nih anak saya ikut dengan sekolah tatap muka terbatas. Oke, terima kasih Mbak Veronica. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, senang bisa bergabung. Selama ini saya cuma dengar aja cerita dari Seman 8 karena saya lulusan Semak 1, sering saingan kan ya gitu kalau angka ujian akhirnya. Senang akhirnya bisa bertemu muka langsung walaupun belum sempat main ke kampusnya. Mungkin suatu hari nanti kalau sudah tidak pandemi saya main. Oke, anak saya ini sudah 1 tahun masuk sekolah di Singapura, jadi saya tinggal di Singapura. Dan di Singapura itu tidak pakai 20%, 25%, 50%. Begitu masuk, anak saya mulai masuk sekolah lagi itu Agustus tahun lalu, itu langsung jembreng 100%. Kapasitas. Nah, tapi masalahnya sekolah anak saya itu memang sekolah kecil. Jadi jumlah muridnya total dari TK sampai SMA itu hanya 400-an orang. Dan satu kelas itu tidak ada yang lebih dari 15 orang. Sehingga setelah dihitung-hitung, kapasitas 100% pun, itu tiap anak masih bisa tetap duduk dengan jaga jarak 2 meter. Jadi mungkin kalau kelasnya lebih penuh gitu ya, mungkin mau nggak mau harus dibagi gitu, 2 kelompok atau 3 kelompok gitu. Di sekolah anak saya itu, untungnya tidak perlu sampai seperti itu. Jadi satu kelas 15 orang mereka duduk dan mereka tadi seperti yang Bu Rita sudah sampaikan juga, mereka harus duduk di tempat yang sama setiap hari. Jadi ada namanya juga di mejanya. Dan namanya mereka nggak boleh pindah tempat dan bangku sekolah itu layoutnya gimana, itu harus disampaikan, itu sekolah harus punya database ya, harus punya petanya dari tiap kelas dan terus kemudian juga masker ya, masker itu pasti harus dipakai sepanjang waktu di sekolah dan tiap anak perlu bawa 2 masker cadangan. Jadi kalau di sekolah anak saya itu ada kayak locker gitu ya, kayak apa sekolah yang di film-film itu ada locker. Nah di lockernya itu mereka masing-masing menyimpan 2 masker cadangan. Jadi kadang-kadang ada yang tumpahan air, maskernya basah atau mereka keringetan atau apa gitu, itu kemudian maskernya diganti. Tapi harus selalu ada masker cadangan di sekolah.
Kemudian, nah ini tadi saya melihat banyak persamaan dari apa yang anak saya itu sudah lakukan di sekolah dengan apa yang Smandel akan lakukan gitu. Jadi saya merasa dari protokolnya sih sudah oke gitu ya. Nah, tadi kalau kembali ke pertanyaannya, kenapa saya mengizinkan? Itu pertama karena saya melihat sendiri protokolnya itu ketat. Itu yang pertama, protokolnya itu ketat. Dan yang kedua, saya sendiri melihat waktu itu kondisi pandeminya di Singapura sudah terkendali. Jadi ketika Agustus kami mengembalikan anak ke sekolah itu, saya lupa kasusnya berapa, tapi cuman hitungan jari lah seharinya itu. Jadi kita nggak ngomong ratus-ratusan, ribu-ribuan gitu ya, kita paling ngomong ada 5 kasus hari ini, ada 7 kasus gitu. Jadi kita tahu bahwa risiko mengembalikan anak ke sekolah itu, anak kita tidak akan dikelilingi oleh OTG. Nah, ini yang masih jadi PR untuk Indonesia, gitu, karena memang kasusnya belum terkendali. Nah, tapi karena itu justru jadi lebih penting bahwa protokolnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, gitu. Jangan karena, wih, sebentar lagi mau disidak, ayo semua maskernya dipakai, gitu. Jadi orangnya udah pergi, ayo diporotin lagi, gitu ya. Jangan ya Bapak Ibu, gitu. Jangan nunggu diawasi, karena ini tidak hanya untuk melindungi orang lain, ini juga untuk melindungi diri kita sendiri dari kemungkinan tertular. Jadi itu, kemudian protokolnya ketat, kondisi pandeminya sendiri sudah terkendali, dan dan yang ketiga adalah kita sendiri melihat sebenarnya anak saya baik-baik aja sih, sekolah jarak jauh gitu ya, dia tidak masalah sekolah dari rumah gitu. Cuman nah anak saya yang di rumah itu tinggal satu, yang kecil ini, yang besar itu sudah lulus kuliah. Jadi kita berpikir di rumah dia nggak punya teman main. Ya ada anjing gitu, tapi ya beda lah ya gitu, sama main sama teman gitu. Jadi di satu titik kita merasa bahwa oke, kondisinya sudah aman, protokolnya ketat, kenapa tidak gitu? Karena anak butuh bersosialisasi dengan orang-orang seumurnya, daripada dia kumpul dengan orang-orang misalnya tetangga-tetangga kita yang di sekolah lain yang kita juga nggak terlalu kenal, yang mendingan dia main dengan teman-teman sekelasnya yang memang toh orang tuanya juga kita kenal siapa gitu ya. Kita tahu mereka perilakunya, ketaatan protokolnya setiap hari seperti apa. Nah, jadi karena 3 hal itu. Tetapi itu pun dengan beberapa catatan. Walaupun kita tahu waktu itu kondisinya sudah aman, masih ada beberapa hal yang kita lakukan. Jadi yang pertama, kita membatasi kontak erat kita. Jadi kita sebagai orang tua nih, kita sebagai orang tua masih membatasi kontak erat kita. Anak saya biasanya naik bus sekolah. Nah, di bus sekolah ini ternyata tidak ada aturan jaga jarak, sudah tidak ada aturan jaga jarak di dalamnya. Yang penting pakai masker. Tapi di bus itu sebelumnya 12 orang, ini tetap 12 orang, nggak dikurangin. Nah, jadi sementara ini kan dari kelas macam-macam nih. Jadi kita berpikir, oke, anak kita masukin sekolah, tetapi kita antar jemput sendiri. Sehingga dia tidak kontak dengan, jadi itu kan kontaknya sudah berkurang 12 orang. Dengan melakukan itu. Nah, kemudian anak saya itu kan kadang-kadang main sama anak tetangga, main sama apa gitu ya sebelum pandemi. Gitu. Kita memutuskan bahwa kalau misalnya anak saya mau main gitu, misalnya mau ke Universal Studio atau mau kemana gitu ya, itu kita hanya akan mengajak anak yang satu kelas dengan anak saya, sehingga lagi-lagi kontaknya hanya orang yang ini lagi, gitu. Sehingga jadi ya istilahnya toh anak saya sudah kontak erat dengan teman-teman sekelasnya. Jadi kalau misalnya pergi ke mau pergi ke taman, mau pergi ke pantai atau apa ya, sama dia lagi gitu. Yang itu pun kita milih orang tuanya adalah staf di sekolah. Jadi toh orang tuanya juga sudah kontak erat dari anak saya. Gitu. Jadi kita berusaha bagaimana supaya social bubble kita itu sekecil mungkin. Jadi di masa-masa di mana anak saya tatap muka itu, kontak anak saya, kontak kami sekeluarga ya, jadi saya, suami, dan anak, itu kontak erat kami setiap minggunya itu tidak lebih dari 20 orang. 20 orang. Dan dari 20 orang itu, 15 diantaranya adalah teman sekelas anak saya dan wali kelasnya. Jadi bayangkan gitu, itu sebenarnya kita ya gaulnya cuma sama orang tuanya, anak-anak, teman anak saya gitu.
Nah, ya, tapi itu pengorbanan yang kami lakukan untuk menjadikan pergaulan kami itu aman selama pandemi. Jadi 3 itu, kondisi pandeminya terkendali, protokol di sekolah itu ketat, dan yang ketiga kita memang melihat memang lebih sehat bagi anak kita itu untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya. Ini cerita lucu aja, anak di sekolah salah satu aturan protokolnya itu adalah penjemput tidak boleh keluar dari kendaraan. Jadi kalau kita jemputnya jalan kaki, kita di stop di gerbang sekolah. Anaknya yang dibawa keluar untuk menemui kita. Jadi, tapi kita nggak boleh masuk ke dalam sekolah. Nah, saya kan jemput bawa mobil. Jadi mobil saya itu bisa masuk ke parkiran di dalam sekolah. Tapi saya tidak boleh keluar dari mobil. Jadi lagi-lagi anak saya yang harus melihat, oh itu mobil saya, dan kemudian dia mendatangi mobil saya. Nah, pernah di satu kesempatan, saya tuh kalau jemput anak saya itu saya suka bawa anjingnya. Anjing saya seneng gitu kalau naik mobil gitu, buka jendela terus dia begini gitu. Nah, ketika anak saya buka pintu, loncatlah itu anjing keluar dari mobil. Nah, refleks saya turun dong dari mobil, maksudnya supaya nggak ditabrak mobil lain atau apa, mau saya tangkap gitu ya. Dan itu kemudian satpam dan relawan sekolahnya itu berbondong-bondong datang ke mobil saya, ibu nggak boleh turun gitu. Nah, akhirnya saya cuma bisa duduk aja bengong di mobil sambil saya lihat anak saya dan satpam sekolah itu lari-lari ngejar anjing saya gitu. Tapi ya sedemikian ketatnya sampai seperti itu gitu. Tapi ya memang aturannya begitu, dan kami menghargai gitu bahwa itu ditegakkan secara terus-menerus gitu ya. Walaupun sebenarnya ada kasus luar biasa lah itu istilahnya. Gitu. Ya, demikian Mbak Monika. Oke, baik. Terima kasih, Bu Elina. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan rekan saya. Bu Titi, boleh Bu Titi? Luar biasa, berarti memang kunci utamanya adalah dari kerja sama orang tua dan sekolah juga untuk mau bekerja sama untuk menetapkan prokes yang sangat ketat ini. Sebagai orang tua, adakah ketakutan tersendiri dari Ibu Elina, apalagi di masa pandemi ini, meskipun protokol kesehatannya sudah seketat itu, bahkan tadi sekadar turun dari kendaraan aja langsung dikerubutin sama petugas COVID di sekolah itu. Tapi sebagai orang tua pasti ada ketakutan apa ya yang jadi ketakutan tersebut, Bu Elina? Pasti ada. Jadi terutama di bulan-bulan awal. Jadi di beberapa minggu awal, di mana kita waktu awal-awal kan kita nggak yakin nih sekolahnya bisa nggak menegakkan protokol dengan kondisi di satu kompleks itu ada ratusan orang gitu ya. Makanya kami lakukan segala macam itu, kita jemput, kita antar, kita apa gitu ya. Tetapi dengan kami melihat sendiri kondisi di sekolah dan kemudian juga saya ikut jadi relawan gitu, kami lama-lama jadi lebih nyaman gitu karena kita tahu bahwa sekolah sudah melakukan semua langkah yang benar. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga kita lihat ya biasalah beberapa hari pertama itu kan berantakan banget gitu ya gitu. Mobil mau masuk, orang mau masuk agak rebutan, terus antriannya agak dempet-dempetan gitu. Proses check in check out itu juga agak lama gitu. Tapi lama-lama setelah sekian hari kemudian sekian minggu itu kan makin lancar. Jadi relawannya udah tahu apa yang mesti dilakukan, guru-gurunya, kemudian muridnya tahu apa yang mesti dilakukan. Jadi setelah beberapa minggu itu kita ngelihatnya ini udah kayak mesin yang udah olinya udah lancar, udah jalannya udah lancar gitu ya. Jadi sekedar juga mau memberikan semangat juga Bapak Ibu, kalau nanti minggu-minggu pertama kelihatannya kok berantakan ya, kok orangnya nggak bisa diatur ya, ini kok susah amat ya begini, cuman pakai masker doang, cuci tangan doang, kok kayaknya susah banget sih gitu. Jangan menyerah, setelah beberapa minggu pertama semestinya kondisi akan lebih baik dan lebih terkontrol, tetapi ya itu harus sabar, jangan lengah dan jangan lelah mengingatkan, karena kalau secara psikologi juga saya diajarin sama psikolog di sekolah anak saya gitu bahwa ketika sudah remaja itu membentuk kebiasaan baru itu butuh 6 bulan kalau ditegakkan secara konsisten. Kalau anak saya masih agak lebih mudah lah 2-3 minggu ya, tapi begitu udah remaja udah lebih susah gitu. Jadi ya sabarlah di semester baru nanti gitu. Ini anak-anaknya juga udah pada kangen sama teman-temannya.
Ya ini, yang penting kita sabar, tapi kita konsisten dan tetap menjalankan protokol yang seketat mungkin. Baik, berarti intinya memang dari konsistensi orang tua, Bapak, Ibu, guru juga anak-anaknya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ini. Selanjutnya mungkin Bu Mungkin Pro. satu lagi yang mau baik. saya Ya. tambahkan adalah kalau Iya, Bu. ketika ada yang sakit. Jadi ini yang saya cukup salut ya dengan nah di sini pemerintahnya Singapura sih. Jadi mereka ini bikin aturan bahwa kalau di rumah ada yang sakit, anak Iya. tidak boleh ke sekolah atau stafnya tidak boleh ke sekolah. Jadi misalnya yang sakit itu saya. Jadi misalnya saya ini alergi, jadi memang sekali waktu tuh saya pasti ada lah gitu batuk atau apa gitu. Begitu saya batuk atau meler atau apa, anak saya nggak boleh ke sekolah. Nah sebenarnya kalau kita mikir, siapa yang tahu juga sih, kan anaknya nggak batuk, anaknya nggak pilek. Iya. Jadi itu kan tergantung dari kejujuran kita sendiri sebagai orang tua. Termasuk juga guru-guru gitu kan juga. Misalnya gurunya yang istrinya gitu, suaminya sakit gitu, siapa yang tahu juga, siapa yang akan ngecek gitu. Tetapi demi, sekali lagi, menjaga sekolah yang aman itu rumahnya harus aman. Dan ketika ada yang sakit, rumahnya tidak aman, sekolahnya bisa jadi tidak aman karena kita harus berasumsi bahwa yang datang ke sekolah itu bisa jadi sudah tertular. Gitu. Jadi, nah ini satu lagi gitu, bahwa di komunitas di sekolah anak saya itu orangnya jujur gitu. Jadi misalnya anak saya cerita gitu, tadi ada guru ganti yang ngajar bukan si ini wali kelasnya. Kenapa? Soalnya suaminya sakit. Nah jadi yang sakit bukan wali kelasnya, tetapi wali kelasnya tetap tidak masuk. Ya, jadi akhirnya karena dicontohkan gurunya, kita ngikut lah gitu. Jadi saya yang sakit, anak saya nggak sekolah gitu. Atau anak saya sakit, walaupun ada waktu itu ada teman saya, anaknya sariawan, dan anaknya itu nggak dimasukin ke sekolah gitu. Loh kan nggak demam, nggak batuk, nggak pilek. Iya, tapi dia sariawan, jadi saya bolosin gitu. Toh apa namanya, daripada kita menanggung risiko kalau misalnya ternyata ada anak lain yang terpapar di sekolah atau bagaimana, atau karena mereka datang ke sekolah dengan kondisi imunitas mereka tidak prima dan kemudian mereka tertular penyakit lain ya, katakanlah bukan COVID gitu ya, tapi tertular penyakit lain karena memang mereka sedang tidak enak badan, lebih baik bolosin sehari. Jadi ya itulah gitu. Jadi ada tanggung jawab sosial bersama di komunitas sekolah itu untuk menjadikan sekolah aman. Oke, baik. Terima kasih Bu Elina. Bu Elina, di kesempatan waktu saya pernah mendengarkan sebuah webinar dari Ibu Elina sendiri. Terus ada statement yang mengatakan bahwa ketika kita sekolah tatap muka, maka sekolah itu menjadi tempat orang yang patuh. Tidak hanya muridnya yang patuh, tapi gurunya juga patuh. Semua yang ada di sekolah itu menjadi makhluk yang patuh terhadap hal yang sudah kita sepakati bersama. Boleh berbagi mungkin dengan kami, Bu Elina, kalau misalkan di sana sesuatu yang sudah ditetapkan ini akhirnya tidak dipatuhi, kira-kira kalau di sana sanksi apa yang diberikan dan bagaimana cara mengkomunikasikan supaya akhirnya kita punya kesadaran masing-masing, oh bahwa ketika aku patuh itu juga berarti menyelamatkan aku dan lingkungan di sekitarku. Nah, kalau di sekolah anak saya, itu kita orang tuanya disuruh tanda tangan kontrak. Jadi ketika sekolah dibuka dalam masa pandemi, itu kan ada aturan tambahannya. Yang mesti maskeran lah, yang aturan maksudnya kalau di rumah ada yang sakit tidak boleh ke sekolah, apa bersedia dites, bersedia di trace ketika diperlukan. Jadi jangan sampai ada kondisi seperti apa namanya, misalnya ada guru sakit, berarti kan semua muridnya perlu dites gitu ya. Semua murid yang dia ajar beberapa hari sebelum terakhir itu perlu dites. Nah, tapi kemudian si ini menolak, si ini menolak, si ini menolak, si ini menolak gitu. Misalnya dari 30 anak yang mesti dites gitu, misalnya ada 12 orang yang menolak. Lalu gimana gitu? Menyulitkan sekolah juga kan gitu. Kalau tidak dites, tidak ketahuan positif atau negatif, terus nanti gimana? Dibolehin kembali ke sekolah atau tidak? Atau kita paksa untuk di rumah. Nah, tapi kalau mereka nggak positif, mana mau mereka dikarantina di rumah. Nah, jadi akhirnya potensi-potensi konflik seperti ini dihindari dengan
sejak awal tanda tangan kontrak. Jadi sebagai orang tua, karena anak saya masih kecil kan ya, kontraknya itu adalah saya bersedia dites dan ditrace kalau misalnya ada kondisi apa-apa, saya akan ngajarin, saya bersedia ngajarin dan menyontohkan perilaku protokol yang benar. Jadi misalnya bermasker, cuci tangan segala macam itu anak sudah harus bisa melakukan itu ketika mereka kembali ke sekolah. Jadi saya yang harus ngajarin, saya dan suami gitu ya. Jadi itu termasuk juga ya, walaupun ya siapa sih yang seneng Singapura kan panas gitu kayak di Jakarta gitu ya, begitu keluar rumah aja udah langsung keringetan gitu. Siapa sih yang seneng gitu? Saya juga nggak seneng. Cuman kita berusaha untuk bahkan untuk komplain mengenai penggunaan masker itu nggak boleh di depan anak. Jadi anak tidak pernah mendengar kita komplain mengenai protokol yang begini ribet amat sih segala macam gitu. Karena kemudian anak-anak mendengar dan mereka meniru. Nanti mereka juga akan ikut komplain di depan teman-temannya. Atau kalau kita dikit-dikit maskernya dipelorotin gitu ya. Jadi misalnya saya begitu keluar rumah kan saya harus pakai masker begini. Tapi misalnya sedikit-sedikit kemudian saya aduh pengep banget nih gitu. Nah, terus pakai lagi itu berapa menit, aduh pengep banget nih gitu. Terus kemudian ada yang misalnya nelfon saya, bentar ya, ini ngangkat telepon dulu. Terus ini ini saya sering lihat ini ngomong di handphone, tapi maskernya dipelorotin. Ngapain juga gitu? Toh ngomongnya di handphone orangnya nggak ngelihat kan gitu. Tapi kenapa maskernya dipelorotin? Nah, kalau anak-anak melihat ini, anak-anak kan pendidik ulung ya, mereka akan ngikut. Jadi kami percaya kalau anak itu punya perilaku protokolnya itu tidak nggak disiplin gitu, kita perlu melihat orang tuanya, mungkin orang tuanya begitu juga gitu. Jadi ya itu, jadi tanda tangan kontrak, orang tuanya tanda tangan kontrak, bersedia di tes, bersedia di trace, bersedia di karantina segala macam. Guru-guru juga perlu. Nah, guru-guru juga perlu, staf sekolah, dan juga ada sekolah kan biasanya punya vendor ya, perusahaan catering, security, cleaning, jadi ada pihak ketiga yang keluar masuk sekolah juga gitu untuk logistiknya. Nah, mereka juga perlu tanda tangan kontrak bahwa mereka akan mengikuti protokol yang sama. Nah, kalau misalnya tidak mau tanda tangan, konsekuensinya apa? Nah, pendidikan itu kan hak setiap anak. Pendidikan itu hak setiap anak. Tapi tidak ada yang mengatakan bahwa pendidikan itu harus dilakukan dengan tatap muka. Nah, jadi kalau di tempat kami, itu hari pertama anak saya masuk sekolah, itu ditanya, itu suratnya mana gitu, sudah ditandatangan belum? Nah, itu kalau suratnya belum ditandatangan, itu kita dikejar terus sama TU sekolahnya. Jadi TU sekolahnya, Bapak itu belum tanda tangan kontraknya ya gitu. Terus misalnya mau menghubungi saya nggak bisa, menghubungi suami saya. Terus suami saya, jadi istilahnya ya gitulah, pokoknya dikejar terus sampai kontraknya itu ditandatangani. Kalau kita memang tidak mau menandatangani kontrak, nggak masalah, tapi sekolahnya ya jangan PJJ. Nah, kalau di Singapura, tidak ada pilihan PJJ atau tatap muka. Karena begitu sekolah buka, ya udah sekolah buka gitu. Sekolah tutup ya sekolah tutup, kita nggak punya pilihan. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kita bisa memilih, bisa milih PJJ, bisa milih PTM, sehingga sekolah pun bisa mengatakan bahwa, nah ini anaknya belum bisa mengikuti protokol, orang tuanya belum tanda tangan kontrak. Nah, yang seperti ini jangan dikasih masuk ke kompleks sekolah. Sekali lagi hanya butuh satu anak abai atau satu guru abai untuk bikin sekolah itu sekampus itu jadi tidak aman. Jadi jangan ambil risiko, apalagi di kondisi sekarang di mana kasusnya ini bergeraknya itu naik, bukan turun ya. Baik, terima kasih Bu Elina. Berarti memang dibutuhkan konsistensi yang sangat kuat dari orang tuanya sendiri untuk mencontohkan bagaimana penggunaan masker yang tepat gitu. Jangan sampai orang tuanya sendiri pun terdengar mengeluh, aduh kok pakai masker panas ya, kok pakai hand sanitizer ternyata ribet ya bawa-bawa seperti ini. Jadi orang tuanya sendiri. Jadi dari orang tuanya sendiri pun harus mampu mencontohkan dengan baik protokol kesehatannya juga. Guru-guru tadi suaminya yang sakit, gurunya tidak hadir ke sekolah. Tadi saya menyimak sedikit, kalau di Singapura itu kan sekolah buka ya buka, sekolah tutup ya tutup, tidak ada pilihan untuk boleh daring, boleh tatap muka. Nah, menurut pendapat Bu Elina, terkait situasi yang ada di Indonesia,
jika posisinya hybrid learning seperti ini, adakah mungkin masukan atau gambaran yang kira-kira bisa dijadikan acuan kami bagaimana sih cara untuk hybrid learning ini untuk belajar secara tatap muka juga daring dari rumah? Oke, mungkin nanti Mas Hari juga bisa menambahkan ya, karena Mas Hari yang memang guru di sekolah ya. Saya berdasarkan ini berdasarkan cerita dari teman saya di beberapa sekolah di Indonesia. Jadi ada satu sekolah itu yang sudah melakukan tatap muka sejak bulan Maret kemarin, jadi sejak Februari atau Maret kemarin. Tetapi mereka fokuskan di anak-anak yang memang secara akademis mereka tertinggal. Jadi secara akademis tertinggal, mereka kesulitan dengan koneksi internet, atau mereka tidak punya gadget, atau tidak punya pendamping belajar di rumah. Jadi kalau udah secara akademis tertinggal, plus internetnya itu antara ada dan tiada, terus misalnya kedua orang tuanya itu bekerja, ya makin tertinggal lah dia di rumah begitu ya. Jadi untuk anak-anak seperti ini, mereka sudah lakukan tatap muka, jadi mereka anaknya ada yang seminggu sekali datang sekolah, ada yang 2 minggu datang ke sekolah. Jadi istilahnya lebih seperti diberi bimbingan belajar. Mana yang tertinggal di situ tatap mukanya itu lebih kayak one on one, atau gurunya satu tapi muridnya cuma 2 atau 3 gitu, sehingga jaga jaraknya itu semuanya bisa sangat diatur untuk anak-anak ini mengejar ketinggalan. Jadi ada yang seperti itu. Kemudian ya, jadi ini kami sangat kami sangat sambut baik ya, maksudnya inisiatif-inisiatif seperti ini gitu. Atau ada juga anak-anak yang memang punya punya special learning needs gitu ya. Jadi kan ada anak yang disleksi, atau jadi kalau disuruh baca sendiri di rumah gitu ya, mereka itu kesulitan. Nah itu seperti itu. Ya bisa juga sih dengan cara dirotasi. Jadi misalnya satu kelas itu dibikin 4 grup A, B, C, D gitu. Hari ini grup A yang masuk, sisanya PJJ. Hari berikutnya grup B yang masuk, sisanya PJJ. Atau bisa jadi juga, ini ada juga sekolah di Indonesia yang sudah melakukan, datang ke sekolah itu untuk mata pelajaran tertentu saja yang memang butuh lab. Yang butuh lab atau yang butuh project, butuh diskusi secara istilahnya mereka butuh bekerja dengan tangan. Jadi misalnya gitu kan, kayak ada kayak eksperimen kimia atau biologi atau fisika atau apa gitu, yang kalau di rumah itu ribet gitu, alat-alatnya nggak ada, supply-nya nggak ada. Nah untuk hal-hal seperti ini mereka datang ke sekolah gitu. Jadi seperti itu. Atau misalnya grup project yang nggak bisa dilakukan di rumah, proyek misalnya seni rupa, yang juga ribet kalau setiap rumah, setiap anak harus beli alatnya, supply-nya masing-masing gitu. Nah jadi bisa begitu juga. Sementara hal-hal yang bisa diajarkan melalui video, melalui Zoom gitu, itu tetap dilakukan secara PJJ. Jadi ini beberapa alternatif aja yang kita sudah lihat ini dilakukan di Indonesia. Terima kasih Bu Elina, pemaparannya sangat simpel dan mudah dipahami. Terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka, maka sangat penting bagi kita untuk saya baca kebetulan artikelnya terkait dengan Satgas Kesehatan Sekolah seperti itu, yang kurang lebih mungkin sama aja dengan Satgas COVID-19. Kalau misalkan di sana gitu Bu Elina, Satgas Kesehatan ini sendiri itu komponennya terdiri dari siapa saja gitu yang berperan di Satgas Kesehatan itu sendiri, dan mungkin boleh dipaparkan ini tentang pohon komunikasi untuk kondisi darurat gitu. Ya, mungkin kurang lebih itu ya. Nah, biasanya kan memang sekolah-sekolah itu nggak di Singapura aja, dimanapun gitu ya, itu biasanya kan ada grup WA orang tua dan guru, jadi per kelas gitu, kadang-kadang kan ada begitu ya. Ya tiap sekolah bentuknya beda-beda, tapi kan biasanya ada metode untuk komunikasi antara guru dengan orang tua murid ya di tiap sekolah. Jadi sebenarnya itu saja yang dimaksimalkan. Jadi itu pohon komunikasinya. Jadi misalnya kepala sekolah bertanggung jawab untuk misalnya koordinator di masing-masing
apa sih namanya tingkat gitu, kelas 12 kan koordinator kelas 11, kelas 10, dan kemudian mereka bertanggung jawab ke wali kelas dari tiap murid. Wali kelasnya itu bertanggung jawab untuk memberitahukan orang tua dari kelas tersebut gitu ya. Itu pohon komunikasi. Itu perlu dilakukan ketika ada apa. Jadi misalnya ada pengumuman penting. Misalnya di kelas 12A gitu, misalnya di kelas 12A itu ada satu anak yang tertular. Jadi untuk sementara kelas 12A itu tidak masuk sekolah dulu, semuanya di karantina sambil semuanya kita tes satu persatu. Jadi misalnya itu. Jadi daripada mereka dengar begitu dari gosip gitu ya, dari orang tuanya yang di 12A ada yang gosip ke orang tua kelas lain, dan kemudian itu keblas ke grup WAG yang di kelas lain, dan mendingan tahu dari sumber resminya dari pihak sekolahnya. Nah, jadi itu pohon komunikasi yang bisa dilakukan untuk hal seperti itu. Atau misalnya semuanya lagi PJJ karena ternyata ada yang tertular atau apa. Nah, mulai Senin depan kita akan coba lagi tatap muka dengan kondisi misalnya 20% gitu ya. Itu diumumkan lagi di kelas gitu pakai pohon komunikasinya. Atau misalnya ada protokol yang sebenarnya sudah ada, tapi kita melihat banyak pelanggaran. Jadi misalnya yang kita banyak lihat itu adalah maskernya dipakai. Jadi ini masker medis ya. Sebenarnya kayaknya coba nih virtual background-nya saya hilangin dulu. Oke. Nah, jadi ini masker medis. Ini kalau dilihat ini kan saya sudah pakai masker dengan benar ya. Hidung ketutup, dagu ketutup. Ya. Cuman ketika saya nunduk, kelihatanlah bahwa di sini ini sebenarnya longgar. Nih, di sini. Di sini longgar. Nah, sebenarnya masker ini perlu ada kawatnya di atas, dan kemudian kawatnya ini kita tekan sehingga dia kencang di atas gitu. Nah, ini pelanggaran yang banyak saya lihat, ya sebenarnya dibilang bukan pelanggaran juga bukan gitu ya. Tapi ini adalah satu hal yang saya lihat bahkan di Singapura gitu ya. Makainya seperti ini, nggak dikencengin gitu, atau makainya begini di bawah hidung. Nah, kalau yang seperti ini banyak kelihatan nanti di sekolah, bisa kemudian pakai pohon komunikasi itu untuk mengingatkan bahwa masker itu yang benar pakainya adalah dia dia ketat di garis hidung, menutupi hidung, menutupi mulut, dan tidak diturunkan selama sekolah. Seperti itu. Nah, itu bisa diingatkan melalui pohon komunikasi. Satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah kalau ternyata kita kelupaan ada hal yang penting tapi belum masuk protokol sekarang dan kemudian mau ditambahkan, nah itu gunakan juga pohon komunikasinya itu untuk mengkomunikasikan itu. Gitu. Kemudian ya, jadi itulah fungsinya Satgas di sekolah ya. Jadi kalau saya lihat ini sudah ada Satgas sekolah dan itu juga isinya banyak guru-guru. Nah, guru-guru yang akan paling banyak melihat itu nanti pelanggaran-pelanggaran protokol itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa dikumpulin gitu, pelanggaran protokol yang paling top ini apa. Nah, ayo kita ingatkan semua orang tuanya supaya mereka mengingatkan anaknya. Dan kemudian yang perlu dilakukan juga setiap jam pelajaran itu saya nggak pernah ngintip anak saya kalau di sekolah tiap jam pelajarannya gimana ya. Tetapi kalau saya ke kebun binatang atau saya pergi kemana gitu ya di Universal Studio gitu, itu kan sudah buka. Itu di tiap wahana itu kalau kita ketemu petugasnya tuh hal pertama yang dia omongkan adalah sekarang itu masih pandemi Bapak Ibu, ayo jadi sebelum kita mulai show-nya atau sebelum kita mulai wahananya, ayo kita cek dulu pakai maskernya udah benar belum, menutupi dagu, menutupi hidung, dan kemudian di sekitar hidung itu dirapatkan. Nah, itu diingatkan setiap kali. Ya, jadi kalau di padanannya di sekolah itu mungkin setiap kali ganti jam pelajaran. Karena yang namanya masker itu lama-lama itu pasti posisinya akan berubah ya. Sekarang saya pakai begini, saya pakai ngomong, lama-lama ini dia akan bergeser gitu, jadi begini gitu ya. Nah, itu lama-lama setengah jam kemudian lama-lama ini udah di sini gitu. Nah, ini harus dinaikkan kembali gitu. Nah, jadi itu, jadi tiap mata jam pelajaran baru, gurunya mengingatkan, yuk kita benerin masker. Atau misalnya, aduh kelasnya kok sumpek ya, yuk kita sekolah, kita kelasnya bisa nggak di luar aja dulu sambil kita nunggu sirkulasi di dalam kelas ini
supaya udaranya berganti. Gitu. Jadi ya agak kita guru-gurunya masih agak-agak kreatif juga nih gitu supaya anak-anaknya tetap taat protokol. Baik, terima kasih Bu Elina. Mungkin jadi masukan juga bagi kami para guru-guru. Oh, kalau misalnya kita mau mulai pembelajaran, berarti yang pertama adalah kita cek dulu nih, maskernya udah benar belum, tempat duduknya udah bersih belum, gitu. Jadi anak-anak juga tidak bosan, dan mungkin jadi masukan juga bagi kita karena anak-anak akan sangat terbatas ruang bergeraknya. Alangkah baiknya kalau sebelum pembelajaran kita lakukan gerakan-gerakan singkat yang tetap berada pada tempatnya. Jadi mungkin cuma menggerakkan jari dan segala macam biar anaknya bisa fokus lagi dan ya, tetap sehat seperti itu, Bu. Iya. Sama mungkin satu lagi yang saya mau ingatkan adalah ini kan udah uji coba tahap 2 ya. Jadi beberapa relawan kami itu juga sudah mengikutkan anaknya di uji coba tatap muka. Nah, jadi kita tanyain dong gitu, apa namanya? Gimana gitu. Nah terus jadi beberapa dari mereka melaporkan gini, jadi protokolnya di sekolah itu sudah ketat, sudah bagus, sudah apa gitu, pokoknya ini bapak ibu kawal COVID ini approve lah istilahnya gitu ya, ini udah oke gitu. Tetapi penjemputnya nongkrong di warung di sekitar sekolah atau di kafe di sekitar sekolah, dan kemudian itu ibu-ibu, bapak-bapak ini ngumpul semeja, masker dibuka sambil makan tahu goreng. Nah ini yang sulit dimonitor karena ini bukan wilayah sekolah kan gitu, bukan tanahnya sekolah, bukan gedungnya sekolah. Nah, tetapi ya, nah kalau di sekolah anak saya di dekat within walking distance itu nggak ada namanya kopitiam atau apa gitu ya. Jadi memang ya udah saya ke sekolah jemput anak lah itu langsung pulang gitu, nggak ada tempat nongkrongnya gitu. Nah, cuman kalau di Indonesia kayaknya banyak orang yang nggak ada sebelumnya, nggak ada warung, nggak ada orang jualan pun karena sekolahnya dibuka nanti pasti ada yang jualan di situ gitu. Jadi itu perlu diwaspadai. Bisa mendadak banyak jualan nih. Iya, yang kita lihat aman ini nggak ada yang jualan di sekitar sini. Nanti begitu sekolahnya dibuka pasti ada itu gerobakan gitu. Jadi perlu juga mereka diingatkan untuk mereka pakai masker atau mungkin sekolahnya yang sediakan masker gitu. Jadi satpamnya yang bagi-bagi masker gitu ya. Tolong kalau mau jualan di sini pakai masker, apa namanya? Terus bisa nggak Bapak Ibu yang beli itu take away aja, dibungkus aja. Mereka makannya di mobil. Jangan dikasih tempat duduk gitu ya. Jadi istilahnya gimana gitu, kita nggak mau ngambil rezeki orang gitu ya, kita nggak mau mematikan rezeki orang, tapi coba kita cari jalan tengah bagaimana supaya untuk sekolah yang sekolahnya aman, kan lingkungan sekitar sekolahnya juga harus aman gitu. Jadi kita coba cari solusi untuk mereka yang mau berdagang di sekitar sekolah, mereka diberi istilahnya diberitahu, diedukasi juga protokol di sekolah kita begini. Kalau misal kami akan lebih senang Bapak jualan di sini atau Ibu jualan di sini kalau ikut protokol yang sama. Jadi maskernya tolong dipakai, sediakan apa namanya bak cuci tangan atau sanitizer, kemudian dibungkus aja, minta Bapak Ibunya ini makannya tolong di dalam kendaraan masing-masing, atau kalau misalnya memang ada bangku panjangnya gitu ditandain gitu supaya mereka duduknya juga jarak gitu, karena namanya makan kan pasti buka masker.